Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim media SPKP SPSI PT Bridgestone Indonesia Karawang Plant akan meliput training membangun perjanjian kerja bersama yang berkualitas secara berkelanjutan. Narasumber akan diisi oleh Bapak Hermansyah SH AK3 dari tim PKB Industrial dan Ibu Indah Saptorini SH MK Industrial Global Union Project Coordinator. Agenda akan dilakukan di Hotel Fleet. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Di sini tempat pengisian absensi peserta training. Mari kita lanjut ke ruangan. Di sini saya sudah di ruangan training, peserta sudah mulai berdatangan, bentar lagi acara akan dimulai. Sarjana hukum, beliau dari tim PKB Industrial, dan selanjutnya nanti di sesi siangnya ketemu dengan Bu Indah, dengan Bu Indah, di PT Industrial. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya kita menyanyikan lagu SPSI. Bersama rahmat Tuhan kita berangkat kerja, berserikat kerja, rela ekonomi sosial demi martabat dan kesejahteraan keluarga. Sama rahmat Tuhan, kuatkan soliditas solidaritas, perempuan dan laki-laki bahu-membahu menuju sejati pekerja kelas dunia. Sama rahmat Tuhan, tegakkan kemanusiaan, adil hubungan kerja, kuatlah bangsa, sejahtera pekerja, makmurlah bangsa. Walau perlindungan negara berubah, walau liberalisasi serikat pekerja menguat, walau hubungan kerja makin ditindas, kita akan tetap terus melangkah berjuang hubungan industrial yang adil dan setara. Ayo pekerja seluruh Indonesia, berbuat diri dengan pengetahuan, menegakkan perjanjian kerja di meja-meja perundingan. Ayo bekerja seluruh Indonesia,
pekerja, jujur mandiri berasas koperasi, miliki saham demi kesetaraan. Ayo bekerja seluruh Indonesia, kabarkan propaganda positif, perjuangan keadilan pekerja, perjuangan semesta. SPS, maju, maju, manja bangsa Indonesia, maju, SPS, maju, maju, jaya pekerja Indonesia. SPS, maju, maju, Indonesia, maju, SPS, maju, maju, jaya pekerja Indonesia, jaya pekerja Indonesia, jaya pekerja Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang di kesempatan kali ini bisa hadir mengikuti training PKB, dan mohon maaf dari saya karena perjalanan macet Pak, tadi kebetulan dari luar kota ya di Cikampek, jadi macet pakai Toyota Pino jadi agak padat merayap. Baik Pak, tadi mungkin sudah sebagian semua menyanyikan lagu kebangsaan dan menyanyikan Long March SPSI ya. Nah ini untuk randonnya sudah ditampilkan. Saya berharap dari teman-teman yang hadir untuk mengikuti training PKB bisa mendapat ilmunya ya nanti untuk di kemudian hari terkait draft PKB ke 16 ya. Ya. Nanti bagaimana caranya membuat atau mendraft PKB dari apa saja sih unsur-unsurnya gitu. Jadi nanti disampaikan oleh master kita Bung Herman sebagai wakil diklat pimpinan pusat, dan mungkin ada Mbak Indah sebagai all industri all. Ya nanti Mbak Indah sampaikan terkait apa saja yang bisa dimasukkan di dalam PKB. Baik Pak, yang pertama saya sampaikan terkait rundown training PKB. Yang pertama, daftar peserta sudah absen? Yakin? Solidaritas. Solidaritas. SPSI. Hanya satu kata, wujudkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah curahkan segala nikmatnya kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali ya dalam rangka pelaksanaan program kerja khususnya di bidang 1 kaderisasi, yang hari ini alhamdulillah kita akan mengadakan training mengenai membangun perjanjian kerja bersama yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian selawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga kita semua sebagai umatnya yang pastinya mengharapkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bung Hermansyah, SHAK 3 ya dari tim PKB Industrial, kemudian Mbak Indah, SHMA dari Industrial Global Union, Project Coordinator yang sudah berkenan hadir mengisi training hari ini ya. Mereka-mereka ini Bristol Kerawang bisa trending ya ataupun diisi oleh mereka-mereka ini. Ya, karena memang dulu waktu saya jadi komisariat belum pernah Bristol training ya, ataupun mungkin dulu mah minim sekali training kan. Ya, sampai trainernya itu industrial. Training anggota nih industrial, biasanya industrial training Mbak Indah ya, federasi ya dan sebagainya. Ini luar biasa. Kita terus kehormatan buat kita bersyukur ya. Tepuk tangan buat kita semua. Training anggota yang hadir dari tim industrial.
luar biasa. Jadi tolong ikuti tren ini dengan baik. Baik, terima kasih kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Yang sama-sama kita hormati Bung Jamal sebagai Ketua PUK SPKP SPSI PT Brigstool Indonesia Plan Kerawang dan seluruh jajaran pengurus dan para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya kira sebuah kebanggaan tersendiri bisa berada di tengah kawan-kawan semua gitu ya, dalam sebuah diskusi yang sangat penting buat keberlanjutan, bukan saja buat kita setahun ke depan, tapi bagaimana membangun sebuah hubungan yang bisa berlangsung secara jangka panjang. Kita berharap bahwa Brigstool Indonesia bisa bertahan terus gitu ya. Kata orang sampai dengan kiamat kurang 1 detik masih ada gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, siang hari ini saya kira kita lebih banyak berdiskusi saja tentang bagaimana ke depan cara kita semua dalam membangun PKB yang lebih berkualitas. Tapi selain itu juga ada satu tatanan berikutnya, bagaimana membuat PKB juga berkelanjutan. Nah, oleh karena itu nanti kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi, dipertanyakan atau dikomentari, nanti bisa langsung saja gitu ya. Jadi nggak usah nunggu sesinya selesai. Jadi kalau ada mau yang ditanyakan, langsung aja angkat tangannya. Nah, kawan-kawan semua, sebagai perkenalan, nama saya Herman gitu ya. Sementara ini saya sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi Pendidikan di PC Bekasi. Dan secara singkat, ini beberapa pengalaman yang pernah saya alami, termasuk juga beberapa posisi di SPKP SPSI. Di tahun 2017 sampai dengan 2022 saya menjadi Wakil Direktur di Diklat di Pimpinan Pusat. Lalu saya juga menjadi pengurus pleno PP di tahun 2012 sampai dengan 2022. Dan di PC Bekasi sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi sejak tahun 2005. Lalu juga saya pernah menjadi anggota Dewan Pengupahan di Bekasi tahun 2007-2008. Dan di 2018 saya menjadi salah seorang fasilitator HIP tingkat Kabupaten Bekasi, yang hari ini HIP bisa menjadi role model nasional karena tahun ini terbit pedoman tentang HIP melalui Permenaker nomor 76. Dan saya juga diajakin sama Indah sebagai tim Hore gitu ya, warawiri di tim Industri All sejak tahun 2017 sampai dengan hari ini. Dan kita sering kali gitu ya berkeliling untuk menganalisa berbagai PKB yang ada di Indonesia. Nah, lalu pengalaman beberapa kegiatan yang pernah saya alami, yang pertama mengikuti TOT HIP di tahun 2017, ini yang pertama kali. Lalu saya juga berkesempatan ini melakukan studi banding hubungan industrial di Malaysia dan Singapura tahun 2014. Dan berikutnya ada kegiatan konferensi industrial di Bangkok di tahun 2014. Lalu menjadi salah satu peserta dalam studi banding kebijakan HI. Ini menghadapi revolusi industri 4.0 dengan NTUC. NTUC ini Serikat Pekerja Singapura gitu ya. Nanti saya akan sedikit cerita. Dan juga Kementerian Ketenagakerjaan di Singapura tahun 2018. Di tahun yang sama saya juga berkesempatan diundang sebagai panel diskusi tingkat tinggi di Den Haag, Belanda. Ini saya yang paling reman sendiri gitu ya di tengah sini nih. Yang lain Menteri Pertambangan Peru, lalu ada Menteri Luar Negeri Belanda. Saya kebetulan dari Indonesia, dari Serikat Pekerja gitu ya. Jadi kalau jas yang lain-lain pada mengkilat, jas saya gembel aja, tapi itu jas punya SPSI Bung Jamal. Jadi saya bakalnya bangga gitu ya sebagai anggota serikat. Lalu berikutnya saya juga menjadi perwakilan serikat dalam forum PBB untuk bisnis dan human right. Ini di Jenewa, Switzerland, November tahun 2018. Ini foto saya di depan kantor PBB, ini buat gaya-gayaan aja sebenarnya gitu ya. Tapi harapannya ada dari kita semua gitu ya, termasuk Ketua Bung Jamal, yang saya berharap suatu saat bisa juga datang ke Jenewa gitu ya, perusahaan. Ada Bung Guntoro yang Ketua PUK, sekaligus juga Ketua Forum Ban, dan dia juga sudah punya sahamnya perusahaan, punya sahamnya Michelin. Nah, saya kira nanti di Brigstool bisa didiskusikan di dalam rapat konsolidasi 3 Factory gitu ya, untuk mulai merumuskan kira-kira mungkin nggak nih Brigstool bisa memberikan saham kepada para pekerjanya. Tadi saya bilang di Surya Toto ini di Tangerang gitu ya, yang produksi apa tuh sanitary gitu ya, itu Serikat Pekerja bahkan punya sahamnya perusahaan. Tapi bukan sebagai individual, tapi sebagai lembaga serikat pekerjanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, semoga berada dalam kondisi yang berbahagia. Sebelumnya kami dari kelompok 1 mungkin kebagian pertama tampil, dan di sini mudah-mudahan bukan hanya tulisan ya, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa kita terapkan juga di PKB ke-16 nanti. Bisa realisasi. Iya, amin. Terrealisasi. Oke, untuk kelompok 1 pertanyaannya adalah diskusikan materi-materi apa yang menjadi kebutuhan atau kepentingan pekerja yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon izin kami dari kelompok 2 dan akan diwakili oleh saya untuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 untuk menjelaskan apa yang kami akan sampaikan. Oke, 1, 2, 3, go. Ya. Ya. Balik sekarang, balik. Ya. Oke. Ya. Oke, balik lagi, balik. Ya, pijit lagi. Sampai pulang aja ya, pulang balik aja ya. Oke, kenalan, nama saya Indah Saptorini. Apa lagi ya? Bekerja di Industri All 10. Ini tahun ke-12 saya. Jadi udah lama banget, tapi saya sebenarnya punya story sama Bridgestone, sama teman-teman Bridgestone. Wah, gimana tuh story-nya? Jadi dulu saya 2004. Mungkin teman-teman kenal sama Pak Mahmud Permana, sama Pak Juli, sama Pak Sarno, sama Pak Rizal. Mereka tuh dulu saya berteman tuh sama 4 orang itu. Berarti selain di Indonesia kita punya saudara-saudara kita sama-sama working class ya, kelas pekerja itu di Thailand, Amerika, India, Vietnam, Kanada, Turki, Filipina, Brazil, Cina, Chili, Afrika, Jepang. Nah, apakah teman-teman pernah lihat Global Policy Bridgestone Tire Indonesia, Bridgestone Tire Global, kebijakan global hak asasi manusia Bridgestone, pernah ada yang lihat? Lah, kok bisa? Belum pernah ada yang lihat. Ini saya aja udah saya terjemahin nih ke bahasa Indonesia nih. Terjemahinnya pakai AI ya. Sebenarnya depannya tuh harusnya ada logo Bridgestone-nya. Kayak gini. Nah, katanya Bridgestone itu menghormati keragaman, kesetaraan dan inklusi, terus tidak boleh ada diskriminasi dan pelecehan, perlindungan terhadap kebebasan berserikat, dan perundingan bersama, komitmen terhadap praktek ketenagakerjaan yang bertanggung jawab, fokus pada keselamatan dan kesehatan. Dia juga patuh pada panduan PBB untuk bisnis dan hak asasi manusia, kemudian deklarasi organisasi buruh internasional tentang prinsip dan hak dasar di tempat kerja. Pak, kerjanya paling udah berapa lama, Pak? Ya nggak jauh beda sama yang lain, Bu. Berapa, Pak? Berapa tahun? 24 tahun. 24 tahun. 98. Oh, dari kasus itu ya, reformasi ya, Bapak udah kerja. Oke. 26 tahun. Udah ngapain aja, Pak? 26 tahun.
Udah punya apa aja Pak 26 tahun? Iya, udah punya apa aja Pak? Oh, rumah, mobil, ada motor. Istri udah 1 atau 2? Bapak kerja 26 tahun Pak. Apa yang hilang? Kalau tadi kan saya nanya apa yang punya, apa yang hilang Pak dari 26 tahun itu kira-kira? Waktu ya. Kan tadi maunya kerja ya kan? Waktu. Terus apa lagi? Kita lebih sehat atau lebih tenaga kita berkurang atau semakin kuat? Semakin lemah. Bagus yang mengakomodir semua kebutuhan kita, tapi ada yang harus teman-teman perhatikan, yaitu jaminan atau hak-hak di tempat kerja. Sekarang kalau saya tanya nih, bedanya hak sama kepentingan apa? Kan suka ada tuh, ya kami akan membela hak dan kepentingan buruh. Di kelas ini bisa nggak membedakan hak itu apa, kepentingan itu apa? Ada yang bisa bedain nggak? Upah. Terus apa lagi? Kesehatan. Cuti. Terus kalau kepentingan apa? Oke, tulis aja nggak apa-apa. Naik jabatan, berserikat, kepentingan ya. Apalagi? Dispen. Apalagi? Oh, di Bristol ada kolam renangnya. Oke. Apalagi? Cuma segini. Tour. Kemana nih, ke Jepang? Kok sama ya? Sama ini. Gimana nih? Upah, gaji. Lah. Apalagi tunjangan, tur, bonus. Kok sama ya? Kenapa ya? Kenapa sama ya? Mirip. Lah, itu kalau ditanya teman yang lain, Bang, bedanya hak kepentingan apa? Ya sama aja sih sebenarnya. Udah pokoknya itulah gitu. Biasa gitu ya. Udah mau nanya-nanya mulu apa sih gitu ya. Dari sini kita bisa lihat kita sebenarnya belum selesai. Teman-teman tahu nggak yang hak yang mana, yang kepentingan yang mana? Kenapa sama semua? Kenapa tuh sama semua jawabannya? Dan ini bukan di kelas ini aja ya. Di kelas-kelas saya yang lain itu hampir sama jawabannya. Begini semua. Padahal belum pernah ngobrol kan, belum pernah ketemu Bristol sama teman yang di Medan misalnya atau di Makassar, belum pernah ngobrol. Tapi kenapa teman-teman kok bisa punya jawaban yang sama? Settingannya, yang nyeting kepala kita siapa? Yang nyeting isi kepala kita siapa? Kok bisa sama? Siapa tuh? Jawabannya sama persis sama. Karena apa? Karena isi kepala kita itu isinya duit semua. Ini duit semua nih. Upah, tunjangan, bonus. Itu sesuai ya sama tujuan hidup kita ya. Uang. Iya nggak? Lu punya uang, lu punya kuasa. Apalagi tuh? Kenapa tuh kayak gitu? Padahal teman-teman tuh nggak pernah ngobrol sama mereka. Tapi kenapa jawabannya sama? Padahal kerjanya mungkin di Indosemen atau kerjanya di pabrik garment. Tapi kalau ditanya hak dan kepentingan tidak bisa membedakan. Enggak sih. Nanti saya kena ini lagi. Kena pasal. Kurangnya pemahaman nih. Iya, kurang pemahaman. Oh ya. Karena isi kepala kita udah dicuci otaknya. Sama siapa? Sama kebutuhan, sama pengusaha, sama orang di Snaker. Kalau PKB itu tuh pokoknya yang penting kita memenangkan uang-uang kita. Salah nggak?
Benar, ya nggak salah. Itu kita butuh uang itu. Tapi ada hal lain yang juga harus teman-teman perhatikan. Apalagi teman-teman kerja di perusahaan multinasional. Sangat mengkhawatirkan kalau teman-teman nggak tahu hak-hak sebagai buruh, apalagi kerja di perusahaan multinasional. Kalau kerja di perusahaan multinasional tuh harus isi kepalanya harus lebih sedikit gitu dibandingin sama orang-orang yang kerja di perusahaan Indonesia misalnya. Walaupun sebentar lagi Indonesia mau jadi negara maju ya katanya. Nggak jadi ya. Sekarang kan Indonesia mau jadi negara OECD katanya. Nanti ya saya ke sana. Oke. Di sini yang teman-teman sebut semua ini adalah kepentingan semua. Tapi tidak ada hak di sini. Hanya ada satu tadi yang benar. Nih. Hak untuk berserikat. Yang sama tadi apa, kebebasan berekspresi. Yang lain kepentingan semua. Jadi kita bisa dapetin apa yang kita mau, kepentingan yang kita mau, tapi kita harus punya senjatanya dulu. Nah, senjata itu yang kita namain hak. Nah, hak itu. Jadi kalau teman-teman mau dapetin upahnya 2000%, bonusnya 100 juta, itu harus pakai hak juga. Ini bisa bikin pelatihan kayak gini, siapa yang bayar? Siapa yang bayar? Pak Mas Jamal, uangnya pribadi Mas Jamal? Atau uang pribadinya Pak Bendahara? Enggak, uang anggota. Loh, uang anggota dapatnya dari mana? Iuran. Kenapa teman-teman bisa iuran? Karena berserikat. Kita belajar 3 dulu senjatanya. Yang pertama itu tadi yang iuran teman-teman dapatnya dari sebagai serikat, ya kan? Jadi apa hak fundamental kita yang pertama? Ya, hak untuk berserikat. Bahasa Inggrisnya apa ya? Freedom of Association. Apa coba sebutin? Freedom of Association. Freedom of Association. Nggak, ini lagi bukan pelajaran bahasa Inggris ya. Karena dokumen standar itu bahasa Inggris, walaupun sebenarnya bukan soal bahasa Inggrisnya, tapi kita harus tahu maknanya. Hak berserikat itu dijamin di mana? Kalau teman-teman tahu dijamin di mana? Undang-undang apa? Hah? Nomor 2. Tuh sampai ketua jawab. Berapa? 21 2000. Apa tuh dibilang sama 21 2000? Apa? 21 2000 bilang apa? Oh, ada yang kuliah hukum di sini. Mana. Oke. Udah nyampe belum, Pak? S3 lagi? Menjamin kerja Iya. Kita boleh berserikat, katanya kalau 21 2000 bilangnya berapa tuh? Berapa orang boleh berserikat? 10 orang. 3. 10 orang. 10. Pengurus tapi di level-level departemen-departemen ya. Nah, itu bahasa kerennya shop steward namanya. Saya tulis ya. Shop steward. Aduh, sini. Loh, kalau mau belajar standar itu harus sedikit-sedikit kita paham nih. Kalau di internasional, jaminan berserikat ada di mana? Ada yang tahu gak? ILO. ILO itu apa ya? Yang coba yang kompak dong. ILO apa? Apa tuh ya? International Labor apa? Ya apa? Siapa itu ILO? Apa itu? Makhluk apa itu? Lembaga-lembaga PBB gitu kan ya. ILO. ILO. Dia organisasi buruh emangnya? Organisasi buruh. ILO. Iya. Iya. Organisasi buruh bukan? ILO. Organisasi pengusaha juga? Iya, betul. Organisasinya pemerintah? Iya, betul. Yang jawab dia doang sendiri.
Ya, jadi ILO itu tiga pihak. Ada buruh, ada pengusaha, ada pemerintah. Namanya tripartit ya. Kenapa mereka tuh bulan Juni kok pada ke Jenewa? Ngapain tuh? Karena mereka mau menghadiri namanya konferensi tahunan ILO setiap bulan Juni. Di situ ada pengusaha datang, Apindo gitu ya, misalnya Kadin. Terus ada buruh, serikat pekerja, biasanya konfederasi ya. Konfederasi berarti teman-teman KSPSI gitu ya. Kalau yang di sebelah tuh KSBSI atau di KSPI, Pak Said Iqbal tuh KSPI gitu ya. Nah, mereka ngumpul tuh di ILO, semua pemerintah Indonesia juga datang. Ngapain tuh mereka? Mereka pertemuan untuk ngebahas standar-standar implementasi dari standar-standar yang sudah diratifikasi oleh mereka. Namanya si ILO ini setiap bulan Juni mereka ketemu. Karena dia lembaga tripartit, jadi dia punya produk hukum. Produk hukum ILO apa? Namanya? Produknya yang sering disebut-sebut orang. Konvensi ILO. Konvensi, ini kayak dia yang belajar ya, sendirian ya. Oke. Oh, dia baca ya. Oke, namanya produk hukumnya adalah konvensi. Bahasa Inggrisnya apa? Convention. Ya. Konvensi itu namanya produk hukum ILO. Terus dia punya lain namanya rekomendasi ya, atau recommendation. Ya, tadi kalau di buku ini 8, tapi sebenarnya tahun 2022 ILO bulan Juni mereka juga bilang kalau konvensi yang konvensi K3 itu masuk menjadi konvensi fundamental. Kenapa disebut fundamental? Apa ya? Kenapa disebut konvensi fundamental? Dasar. Kenapa disebut konvensi dasar? Karena walaupun misalnya negara anggota ILO tidak meratifikasi konvensi itu, dia akan tetap berlaku di negara tersebut, negara anggota ILO. Apa tuh nama ratifikasi? Apa ratifikasi? Ada yang tahu nggak? Indonesia udah ratifikasi, Indonesia belum ratifikasi. Ratifikasi apa? Mengadopsi. Arti ratifikasi apa namanya? Jadi ratifikasi itu dari standar internasional itu dituangkan lagi ke hukum undang-undang nasional kita. Nah, sekarang kita akan membahas konvensi-konvensi fundamental. Kalau tata kelola itu konvensinya untuk pemerintah, pengawasan perburuhan gitu ya, dan seterusnya. Konvensi teknis, konvensi yang mengatur tentang apa yang kita hadapi di tempat kerja, area-areanya. Contohnya jam kerja. Jam kerja kita berapa? Dari kapan tuh 8 jam kerja? Dari kapan kita jam kerjanya itu 8 jam? Sejak kapan berlakunya 8 jam kerja itu? Kalau menurut teman-teman. Oke, dulu jam kerja tuh nggak 8 jam, ya kakek nenek kita. Tapi kita bisa jadi kayak kakek nenek kita sebentar lagi. Kalau kita nggak berjuang, kalau kita cuma di pabrik aja muter-muter di situ. Jam kerja itu dulu 20 jam, 15 jam. Jadi dari 20 turun jadi 15, terus jadi 10, jadi 8 jam. Itu kalau mau belajar sejarah ya. Yang ketiga, otoritas publik harus menahan diri dari campur tangan apapun yang akan membatasi hak ini atau menghalangi pelaksanaannya yang sah secara hukum. Pasal 3.2. Poin yang berikutnya adalah kebebasan berserikat ini tuh punya pengusaha juga. Pengusaha tuh boleh berserikat juga. Kalau serikatnya pengusaha apa? Apindo atau Kadin misalnya. Mereka boleh berserikat. Namanya si Apindo ini. Kita juga boleh berserikat. Sekarang konfederasinya berapa tuh? Ada yang tahu nggak konfederasi? 129 ya. Kalau tadi data Herman berapa tuh? 115. Konfederasinya ada berapa? 21 ya terakhir tadi. ILO itu berdiri tahun berapa? Berdiri? Berapa? 1919. Nih, dapat lagi.
Harusnya dilempar biar nggak ngantuk. Waduh. Iya. Udah melek ini Pak. Oke, lagi ya. ILO itu organisasi yang terdiri dari berapa pihak? Tiga dia jawab dulu. Sebutin. Apa aja? Kerja, pengusaha, pemerintah. Iya, pintar lagi. Oke. Produk hukum ILO apa? Konvensi. Iya, dan Konvensi dan rekomendasi. nyontek. Oke, dia dapat. Oke. Masih banyak. Oh, ntar buat lagi ya. Masih ada berapa lagi tuh? Oh, banyak. Oke. Kita menggunakan PKB itu untuk mengurangi kekerasan, eksploitasi, diskriminasi yang dilakukan oleh pengusaha ke kita. Nah, kalau kita membiarkan ini, kita nggak aktif ya, kita nggak peduli sama nasib anak cucu kita, ya bisa jadi nanti anak kita juga umur 10 udah kerja di pabrik. Karena anak-anak itu murah dan gampang untuk disuruh-suruh. Ya, itu anak bapak ya. Gitu ya, pekerja anak. Jadi usia minimum bekerja kita harus tahu berapa tuh usia minimum bekerja? 18 ya. Nah, yang bisa nih OECD. OECD ini bisa. Dia menyediakan instrumen pelaporan National Contact Point. Jadi kita dalam dalam tahapan yang mendesak ya, teman-teman Bristol bisa menggunakan mekanisme di OECD ini. Ya, misalnya ada pengalaman ya, beberapa teman ternyata manajemen lokal itu nggak tahu kalau negaranya itu anggota OECD. Jadi pas dibilang bahwa ini udah ngelanggar nih segala macam, dikasih tahu aja buku OECD, baru mereka oh ya kita nggak boleh nih kayak gini. Nah, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan ini untuk bergen ya, karena Bristol kan dari Jepang itu negara anggota OECD. Poin-poinnya adalah tidak boleh melanggar hak berserikat dan seterusnya. Makanya global policy-nya Bristol udah dimasukin. Mereka tidak melanggar, menghormati kebebasan berserikat, menghormati perundingan kolektif, menjamin kesehatan keselamatan kerja gitu. Karena mereka patuh dan tunduk. Kalau misalnya perusahaan kita ngelanggar yang udah mereka janjikan, itu kita bisa menggunakan mekanisme ini. Yang berikutnya adalah PKB internasional, industri all dengan perusahaan multinasional. Di buku teman-teman tuh yang kuning, coba dicek. Yang megang. Enggak disuruh baca, enggak ya. Nih, ini namanya GFA atau Perjanjian Kerangka Kerja Global. Ya, ini tuh PKB-nya, PKB International Industry All dengan perusahaan multinasional, tapi Bristol nggak ada di sini belum. Kalau Bristol udah ada, wow, mantap jiwa. Ya, di sini soal penghormatan standar-standar internasional. Yang perusahaan kita juga bilang bahwa mereka patuh dan tunduk pada standar internasional. Dia ngatur ya, misalnya dalamnya ada OECD, ada konvensi ILO 8798, ada konvensi 135 perwakilan pekerja, ada konvensi 100, 29 kerja paksa, dan seterusnya. Jam kerja gitu ya. PKB Bristol udah kayak gini belum? Padahal bisa, padahal gampang. Dan Bristolnya pasti nggak bakal nolak juga, karena dia udah di globalnya udah ngomong kayak gitu. Oh iya, Michelin tuh perusahaan ban ya, Sumi Rubber ya. Multistrada. Nah, si Michelin sama Industry All itu bikin perjanjian juga, tapi belum jadi PKB internasional, hanya kesepakatan gitu tentang prinsip-prinsip gitu ya. Jadi dia dengan Michelin bisa jadi nanti didorong dengan Bridgestone. Nah, dengan Michelin ini dia ada network dunianya, networking internasional. Jadi adalah pabrik pengolahan karet rubber di Sumatera Selatan. Nah, dia memproduksi dia pembelinya itu Bridgestone 18,71%. PT Hoktong adanya di Palembang sana. Hoktong ya. Tapi selain dia pasokan untuk Bridgestone, dia juga ke Michelin, dia juga ke
banyak ya, Goodyear dan seterusnya. Oke, Bridgestone tapi udah bilang nih, dia udah komitmen nih, dia di websitenya Bridgestone nih, ya komitmen, respect, menghormati hak asasi dan kebijakan hak asasi global dalam setiap operasional Bridgestone. Bridgestone menyatakan bahwa mereka menghormati kesetaraan, inklusivitas, tidak boleh ada diskriminasi dan pelecehan, fokus pada K3 dan seterusnya. Gitu. Jadi tahun ini juga rame, ada laporan-laporan shadow report namanya yang dibikin sama serikat-serikat kita di sini. Nanti mereka komplain. Nah sebenarnya pemerintah Indonesia kemarin udah mau ada kayak tim tim ahli gitu ya dari orang ILO-nya untuk datang ke sini untuk ngecek. Mari kita tingkatkan PKB kita, khususnya PT Bridgestone Tire Indonesia Karawang menjadi lebih baik lagi. Solidaritas, SPSI, hanya satu kata, wujudkan. Selamat siang Pak Herman. Ini untuk acara training hari ini, harapan untuk peserta PKB hari ini gimana Pak? Ya. Baik, mungkin pertama kami ucapkan apresiasi dan ucapan bangga yang setinggi-tingginya terkait dengan pelaksanaan pelatihan pada siang hari ini kepada seluruh jajaran PUK SPKP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia Plan Karawang. Saya kira ini bagian dari usaha yang sangat serius untuk meningkatkan kapasitas para anggota, khususnya terkait dengan pemahaman materi dalam PKB. Saya kira secara umum saya melihat antusiasme yang sangat baik dari para anggota dan berharap bahwa dari kegiatan hari ini semakin banyak anggota yang lebih peduli terhadap isi PKB dan bagaimana mengembangkan isi PKB ke depannya. Bu Imdah, harapan untuk peserta training hari ini bisa disebut? Ya, saya sih berharap teman-teman kan ini para calon pemimpin di serikat ya. Jadi harapannya teman-teman tetap belajar. Belajar itu cakupannya luas ya. Jadi mulai dari baca gitu ya. Dan harapannya sih nanti teman-teman bisa punya pelatihan berkala dari serikat dan kemudian bisa jadi second liner ya dari pengurus yang sekarang, sehingga nanti serikat juga lebih berdaya dan lebih bisa ngembangin PKB. Untuk ketua sendiri nih, harapannya untuk anggota diadakan training hari ini apa aja nih Pak harapannya? Baik, terima kasih Mas Aan. Jadi alhamdulillah training hari ini ya terkait PKB sudah dilaksanakan dengan baik. Ya harapannya semoga teman-teman yang hadir pada hari ini bisa mendapatkan wawasan ya yang lebih baik terkait PKB, mulai dari sudut pandang hukum internasional, mulai dari aturan-aturan yang ada di dalamnya, sehingga teman-teman nanti itu bisa memberikan inputan ataupun masukan kepada pengurus pada saat nanti perundingan PKB yang akan datang, PKB ke-15, PKB ke-16. Nah sehingga dari pengetahuan yang sudah didapatkan ini, teman-teman semua agar tidak segera hilang ya, maka teman-teman perlu ditingkatkan kembali ya untuk selalu membaca mengenai konvensi ILO, membaca mengenai aturan-aturan yang ada di dalam PKB dan sebagainya. Itu mungkin. Oke Pak Ketua, terima kasih. Ya, sama-sama.